ayat 10 sampai mau 11. Bang Yosua dulu apa? Satu-satu. Ya. Siapa Dulu dulu? Bang, saya hanya sebentar mau turun Bang. Oh iya, silakan, Lukas Bang. 2 ayat 10 sampai 11. Boleh saya bacakan Bang? Silakan. Terima kasih Bang Juma. Ya, sama-sama Bang. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sudah jelas malaikat Tuhan yang berbicara di forum ini. Lebih tinggi malaikat derajatnya daripada kita. Malaikat yang telah berbicara langsung dan mengakui bahwa Yesus Kristus Tuhan. Maka itu saya tunggu. Sabar. 1 menit. Diam di situ, saudara. Dengarkan saya. Kalau Anda berkata begitu, Anda harus percaya kepada malaikat. Lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Tuh, terjemahan yang betul itu. Itu terjemahan yang betul. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Malaikat yang berbicara Bang Ya, Juma. malaikat. Makanya harus percaya bahwa yang lahir ini adalah orang yang diurapi. Betul? Saya percaya Bang Juma atau malaikat? Itu dulu. Harus percaya kepada malaikatnya. Malaikatnya Ya yang udah. berkata, Terima pada hari kasih, ini Bang telah Terima lahir kasih. bagimu juru selamat, Terima kasih, Bang yaitu Bang. manusia Bang. yang Tidur, Bang. diurapi Tuhan Tuhan berkati, di Bang. kota Abang sudah Daud. mantap. Yang lahir Terima adalah kasih, Bang. manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan yang diurapi Tuhan, tapi manusia yang diurapi Tuhan. Malaikat aja tahu Yesus Kristus Ya. itu Tuhan. Bang Zuma tidak Enggak, tahu. mana ada begitu. Malaikat tahu bahwa yang lahir itu adalah Di juru ayat selamat, yaitu manusia yang diurapi Ada namanya Tuhan. manusia yaitu Kristus Tuhan. Kristus itu apa? Ya Kristus. Apa itu Kristus? Ya Tuhan. Ya maka itu Tuhan yang menjadi manusia. Biar aku bantu Bang. Kristus dalam itu konsep Yahudian. Kristus Tidak usah itu berdebat adalah panjang. manusia Kita yang tidak usah berdebat diurapi, panjang. bukan Tuhan. Yang mengatakan ini Pula Tuhan malaikat. Saya diurapi. lebih percaya malaikat daripada Bang Juma. Itu aja. Ya, silakan aja. Otak Anda yang tidak sampai kepada penjelasan saya. Maaf ya. Bang Juma umurnya lebih duluan mana? Malaikat atau Bang Juma? Justru karena itu percayalah kepada malaikat bahwa yang diurapi ini adalah Malaikat manusia. itu makhluk yang dekat dengan Tuhan. Pertanyaan Bang Juma. saya, kamu jujur. Kristus Bang Juma itu siapa? artinya apa? Malaikat itu lebih dekat dengan Tuhan daripada saudara dan saya. Iya, nggak usah diperbincangkan itu, saya pun percaya. Sekarang Enggak. permasalahannya adalah Kristus itu artinya apa? Macet internasional. Macet. Kristus itu Mesias, Paman. Mesias dalam bahasa Yunani, Ibrani. Mesias artinya apa? Gak usah sampai ke sana Bang Juma. Saya ini orang biasa. Ya, Kristus artinya apa? Kristus itu. Oke, saya Enggak, bantu Bang jawab Zuma. Bang Yosua, saya bantu jawab. Kristus Itu artinya? malaikat yang berbicara Bang Zuma. Iya, itu kita Anda udah selesai. Saya membantah percaya. malaikat atau tidak? Saya percaya di situ ada dikatakan malaikat berkata. Sekarang permasalahannya adalah Kristus itu artinya apa? Iya, Gak usah mantap. ke sana Bang. dulu. Bang Yosua boleh saya bantu Bang? Silakan. Silakan. Ya, sip. Makasih Bang. Ya, begini. Kristus artinya Oke, Bang Zuma sini. Ya, saya mau menanggapi dulu ya. Oke, tolong didengar baik-baik dulu Bang. Jangan enggak, potong Kristus dulu. katanya mau bantu. Iya, Kristus saya mau artinya bantu apa? nih, begini. Ya. Kristus artinya Sebentar dulu ya, ini sabar. Anda tak perlu mengejar-ngejar saya pasti. Ini mah Oh, enggak, katanya mau bantu. mau ngaburin. Ya udah tunggu ya. Tunggu. Kristus artinya Sabar ya Bang. Oke. Kristus di dalam konsep kemesiasan Yahudi. Yahudi Ya. bukan Kristen ya. Karena Ya. konsep Mesias itu berangkat dari iya, Yahudi. pengajaran Yahudi. Oke. Kristus atau Mesaya atau Mesias itu dipahami dalam konsep keyahudian sebagai raja representatif Elohim Yahweh
Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang Anda Banyak kali gaya bicara kau, macam betul Jadi, aja. kalau Anda berkata bahwa Kristus itu diurapi, etimologi memang menunjuk seperti itu, tapi dalam konsep keyahudian Anda tidak paham. Konsep keyahudian menyatakan Kristus itu raja Oke, Israel saya ikutin. yang akan Oke. memerintah Oke. Israel Saya dan ikutin. menjadi representasi Allah, Oke, saya ikutin, saya ikutin. mewakili Allah, Saya ikutin. memimpin bangsa-bangsa Oke. di bumi. Udah. Saya ikutin, Dia saya bukan ikutin. Lanjut bang. Saya ikutin. Ada berapa? Makanya etimologi, Ada sabar, saya berapa belum selesai, Kristus? sabar. Bang Zuma, sabar. belum Ada selesai. berapa Anda mau Kristus bicara yang dulu diutus apa saya dulu kepada yang bicara? Israel? Anda Ada mau berapa? Anda Ada mau, berapa Anda Kristus? mau saya dulu bicara atau Anda dulu Ada yang bicara? berapa Kristus yang diutus ke Israel? Ada berapa? Apa? Ada berapa Anda- Kristus? Dalam konsep kemesiasan Yahudi, Ada berapa? yang diutus ke bangsa Israel, Mesias hanya satu. Hah? Tidak ada banyak, tetapi secara etimologi kata Mesias itu memiliki arti yang diurapi. Tapi itu Anda ngerti nggak, Zuma? Anda ngerti nggak etimologi? Menurut dengan konsep? Yahudi, nggak usah terlalu ribut. Menurut Yahudi, dengar. Menurut Yahudi, yang mereka tunggu yang disebut Mesias ini Tuhan atau manusia? Menurut Yahudi, yang ditunggu oleh mereka janji Mesias itu adalah raja. Raja itu. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Benar Saya tidak nggak tanya. Yesus Yang manusia? saya tanya, Benar nggak yang Yesus manusia? konsep Yahudi, Mesias yang mereka tunggu itu manusia atau Tuhan? Yang mereka tunggu itu adalah manusia yang menjadi Manusia. raja. Betul, saya menafikan itu kan? Manusia. Apakah Berarti saya yang menafikan lahir. itu? Dengar. Berarti yang lahir. Belum selesai. Berarti yang lahir di kota Daud itu Iya. manusia atau Tuhan? Yang lahir adalah manusia. Oke, udah selesai. Udah? Oke, Udah, sabar. selesai. Anda jangan lari. Dengar ya Anda saudara jangan- Yosua. Belum selesai. Saudara Yosua, Anda sudah Tenang dengar? aja. Yosua, Pada tenang aja, hari Yos. ini Mereka telah lahir ini- bagimu juru mereka- selamat yaitu Nah, manusia itu yang bahasa- diurapi Tuhan di kota Daud. Ya, paham nih. Udah selesai. Paham, belum selesai. Udah selesai. Belum selesai. Udah selesai dong. Udah selesai dong. Oke, boleh, tutup, Bang, tutup. Berarti dengar. Dengar saya. Duduk yang pelan, santai. Ya, Santai ya. silakan, Ini Bang. kelas saya, Bang. Ini kelas saya, Bung. Tapi habis ini gantian Jadi ya. Oke. Anda sudah mengakui bahwa Yesus yang lahir ini adalah manusia. Berdasarkan Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Benar, Manusia. Jangan diubah. Manusia. Kau mengubah. Manusia. Loh, Ya udah, tadi Anda sudah terserah kau, mengakui. kau mau ubah Anda juga. sudah mengakui Iya, bahwa saya mengakui. Kristus itu apa? Manusia kan? Anda mau membantah malaikat itu. Kristus itu manusia. Ya, Jangan oke. sampai Cuma, ada Stop, keterangannya. stop. Oke. Oke. Saya mau punya. Dengar. Bang Yosua, Anda kejadian sudah nih. mengakui. Sabar. Iya, Anda boleh. sudah ya. mengakui bahwa Betul. Kristus itu adalah Yesus manusia. tahu, Betul. Yesus tahu. Galatia 1. Dengar. Betul. Sebelum Yesus Anda itu diturunkan. manusia. Dengar. Anda takut kan kalau saya tanya? Dengar. Galatia 1 nomor 12, Paulus berkata, "Aku menerima Injil bukan dari manusia." Tidak usah lari kemana-mana dulu Bang Zuma. Anda lebih Kau cuma bisa tinggi dari itu, malaikat Zuma. atau tidak? Itu dulu saya tanya. Galatia 1 nomor 12, "Aku menerima Injil bukan dari manusia." Yesus tadi lahir sebagai manusia. Oke. Oke? Ya, baik. Oke? Terima kasih, Zuma. Dengan ini. kata lain, Zuma. Paulus menerima 13 buku itu bukan dari Yesus manusia, tapi dari Yesus yang lain. Inilah logika gado-gadomu, Zuma. Dari Yesus yang lain. logika gado-gado. Ketawa kan Yesus kau? sudah mengatakan, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan Malaikat memakai aja nama tahu Yesus Yesus dan Kristus berkata, itu akulah Tuhan." Yesus." Alhamdulillah malam ini Anda sudah mengakui bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah iblis yang mengatasnamakan Yesus. Oke, Haleluya. Sekarang Demikian, gua mau tanya silakan. ke kau, Zuma, boleh? Silakan Oke. Anda berdusta lagi, silakan.
Malaikat aja tahu Yesus Sebentar, Kristus Bang. itu. Ya, sudah, Saya mau paham dia Aku nih. juga Saya mau percaya paham. tadi itu. Saya mau Itu paham ucapan tentang malaikat. dia nih, Bang. Malaikat berkata, telah lahir bagimu manusia yang diurapi Tuhan. Garis Ya, bawah Bang, itu saya. malaikat. Bang Itu Joshua, siapa? saya mau pasangkan leher dia nih, Bang. Ini kenapa kalian berdua diskusi gantian bicara ya? Kenapa Oten berdua bareng-bareng? Oke, Bang. Ya, saya mau ngomong gini ke Zuma, ya. Ya, Zoom. Ya, mau ya izin Zoom. paman. Ya, Zuma, kamu ini kan tidak mengimani Injil, Zuma. Ya. kata siapa? Kau berkata bahwa Kata Injil. siapa? Sabar, Sabar dulu. Zuma. Kata siapa saya tidak beriman kepada Injil? Nah, Injil yang kau anggap itu Injil yang mana? Yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang mana? Bisa kau buktikan tidak? Yang mana? Yang datang kepada Nabi Isa Yang alaihissalam. mana? Nabi Isa alaihissalam diutus Yang kepada mana? Bani Israel. Mana yang kau pegang? Mana Injil? Bani Aslinya Israel. Mana? Dengar. Oke, Enggak, oke, oke. Mana yang kau pegang? Oke, Mana oke, Injil yang oke, asli? oke, Kan kau oke. bilang Diam, ini diam, palsu. diam, 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 Ini diam, gini, diam, Zuma. diam. Diam, penyembah penyesat diam. Nah, kau ini- Diam. Anda murid Nah, ini di dia. sini. Anda mencari Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Mampus kan kau? Jangan sok tahu. Ini ruangannya orang. Kau datang-datang di rumahnya orang ngamuk-ngamuk. Markus 1:14, Yesus ke Galilea bersama dengan Filipus ketika kemudian Yohanes Pembaptis sudah ditangkap. Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah. Pertanyaan saya, mana Injil kerajaan Allah yang Yesus beritakan? Kalau kau mampu menunjukkan Injilnya Yesus, maka saya akan menunjukkan Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Ayo, Bang Zuma, nggak ada saya kan? boleh berbicara, Nggak ada. Bang Zuma. Ya, silakan saudara Joshua. Enggak, saya hanya menggarisbawahi di Lukas 2 ayat 10 itu yang berbicara adalah malaikat. Itu Malaikat. Bang Zuma. Iya, malaikat. Malaikat siapakah itu? Gabriel. Wallahu alam, entah tahu, tanya Lukas. Maka itu yang saya mau tanyakan. Malaikat itu adalah makhluk tertinggi. Dia dekat dengan Tuhan. Lah kita Ya. yang di sini siapa yang berani bantah kalau itu? Iya, sudah silakan aja. Coba Anda jujur dulu. Nah, Jujur saya dulu. mau tanya dulu, Bang Zuma percaya malaikat atau tidak itu dulu? Saya percaya kepada malaikat. Nah ya sudah, berarti dengarlah itu kata malaikat telah lahir bagimu. Malaikat juru selamat, Kristus Tuhan, malaikat kata ketika datang. Jangan sampai ku tampar kau pakai sendal ya. Malaikat berkata ketika diam dulu, makanya kalau orang berdiskusi itu pakai otak. Ya, jangan mancing gurunya marah. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu siapa? Kristus kan? Kristus itu apa, Bang? Iya, saya tahu. Kristus itu apa? Kok iya? Kristus itu apa? Yang berbicara sumbernya itu loh Bang Zuma, siapa yang ngomong? Saudaraku, saya bertanya, Kristus itu apa? Jangan lari ke sana dulu. Yang berbicara Di situ. yang ngomong itu siapa? Ini kan sekarang saya berbicara dengan Bang Zuma. Yang di dalam kitab Lukas ayat 10 itu siapa yang berbicara kepada gembala? Malaikat berkata, yang lahir adalah Kristus. Yang berbicara malaikat, maka itu Ya, saya malaikatnya berkata, yang lahir adalah Kristus. Gitu loh, maksud saya pakai logika. Maka itu saya bertanya, saya percaya malaikat atau Bang Zuma gitu kan? Ya saya percaya malaikat. Alamak, saya tutup dulu nanti saya. Saya sudah katakan sama saudara, saya membaca di situ malaikat berkata. Anda bertanya, Bang Zuma percaya? Saya percaya di situ tertulis malaikat berkata. Udah, itu sesi pertama. Sesi lanjutannya, malaikatnya berkata bahwa yang Bukan lahir. siapa. Saya percaya Bang Zuma atau malaikat itu sudah finish sudah. Anda jangan percaya ke saya, Bang. Percaya kepada malaikatnya, Bang. Nah ya itu saya percaya kepada malaikat daripada Bang Zuma lah. Iya, malaikatnya berkata, yang lahir ini apa? Maka itu Bang, saya bacakan di Yesaya 40:13. Kenapa lari? Tuhan akan memberi petunjuk kepadanya. Siapa sebagai penasehat Tuhan? Enggak ada tuh. Saya ulang lagi. Malaikatnya berkata yang lahir ini apa? Kristus. Nah, Kristus itu apa?
Juru selamat. Juru selamat itu apa di situ? Diurapi. Di apa itu? Yang diurapi itu apa? Kucing, ayam, sapi, komodo, gorila atau manusia? Manusia. Manusia. Bukan. Nah, berarti yang berarti juru selamat yang lahir ini adalah manusia. Ya memang dia datang sebagai manusia untuk Nah, udah bersama pintar. Terus manusia. kenapa Anda mengatakan dia Tuhan? Malaikat yang ngomong, Di mana malaikat mengatakan yang lahir itu Tuhan? yaitu Kristus Tuhan di kota Daud lah. Kristus adalah manusia Jangan yang kita diurapi berputar. Tuhan. Intinya malaikat itu sudah makhluk tertinggi, dia ribuan tahun, jutaan tahun itu sudah bersama-sama dengan Tuhan di sana. Nah kita di sini baru mengikuti. Saudara saya mau tanya sama saudara. Di dalam bahasa Yunani aslinya ada nggak tanda koma? Wah, saya tidak sampai ke situ. Saya kan baca kitab. Nah, makanya jangan ngotot. Kalau ilmu cuman setai gigi, jangan ngotot. Di Iya. dalam original teksnya, ya sahabat. Aduh, gimana sih orang ini? Ya udah, kamu ngomong, silakan. Karena saya kalau sudah jengkel kayak gini biasa kumaki orang. Mending saya diam. Anda lah yang ngomong, silakan. Silakan pamer kebodohan saudara, silakan. Yosua, biar gue masuk ya. Gue aja ya. Silakan Bang Rek. Ya. Jadi Syukran sahabatku, Kikocat. Kristus itu artinya Mesias atau Raja Yehuda terakhir yang dinantikan. Alah, ini lagi Pertanyaan- pelawak. Yesus jadi RT aja kagak pernah kok jadi Raja Yehuda, gimana sih? Siapa lu yang siapa yang ingin lu bodohin? Yesus Juma. itu jadi RT aja di Yerusalem sana nggak pernah kok jadi raja, Mas. Nah, pertanyaannya gini, apakah Muhammad itu adalah Lu kok jadinya ke Nabi Mesias? Muhammad? Alamak. Lo enggak, pertanyaannya begini, Bang. Apakah Muhammad menurut umat Islam itu Nggak ada hubungannya dengan ajaran Nabi Muhammad, saudara. Kasih kopi Siapa dulu, namanya Bang ini? Juma, buat perkenalan Bang Juma. Kasih kopi dulu dong Bang Juma buat perkenalan. Iya, kopi. Gini, kopi. saudara Masaha, kamu tidak ada kemudian jalan untuk membahas Islam di sana. Nabi Muhammad datang sebagai rasul, kami imani sebagai rasul, kami tidak mengimaninya sebagai Tuhan. Yesus datang mengaku sebagai rasul, Iya loh, Bang. tapi kamu mengimaninya sebagai Tuhan. Itu masalahnya itu di situ. Ente yang bermasalah dengan Yesus. Kami Islam tidak bermasalah dengan Nabi kami. Kamunya yang bermasalah dengan Yesus. Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Pertanyaan saya, di mana penyesat itu pernah datang mengaku Yesus? Dan kepada siapa penyesat itu datang? Dan di mana pengikutnya? Karena Yesus mengatakan, penyesat mengaku Yesus ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, Mesias palsu, Yesus palsu yang datang menyesatkan banyak orang, mana? Mana buah dari penyesatan itu? Islam datang melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku Mesias. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu Yesus. Sedangkan Paulus, pendiri agamamu, mengaku bertemu dengan Yesus, mengaku bertemu dengan Mesias. Pengikutnya Kristen, miliaran pengikutnya, tergenapi. Anda mau kemana lagi? Coba, Anda mau kemana? Anda mau lari kemana? 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Nah, jangan kau pelintir lagi. Kalau di situ Yesus sudah mengatakan katamu itu tepat, jangan kau tambah jadi Tuhan. Karena di situ Yesus mengatakan dia adalah kurios, dia adalah maran, dia adalah Kamu guru menyebut dan aku Tuhan. guru dan Tuhan. Bukan Tuhan, Cak Ayu. Kalau Tuhan itu akontas dalam bahasa Yunani. Dia mengatakan theos kalau dia dewa, tapi Berarti dia saya sangka mengatakan lagi di ayat 11. Berarti malaikat itu ngomong Tuhan. Kan hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Berarti Tuhan. coba Anda lihat Berarti apa malaikat yang itu dikatakan. salah lagi ngomong. Sabar Berarti dulu, Anda sabar dulu. menyalahkan malaikat lagi Bang Juma. Bang, malaikatnya datang menggunakan bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Aduh. Pertanyaan. Loh, kalau Anda merujuk kepada original teksnya, perbincangan pada masa itu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan
Tuan di kota Daud. Anda jangan memotong ayat, Bang Juma. Kok jadi saya yang memotong ayat? Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, Kristus itu apa? Kata Tuhan di situ kurios, Bang. Berarti Kristus tidak mengenal Tuhan. Malaikat tidak mengenal Tuhan. Yang lahir ini Tuhan Yesus namanya. Dia adalah Mesias, bukan Tuhan. Makanya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 dikatakan, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Berarti Yesus itu harus diakui sebagai manusia. Orang yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia, dia adalah antikristus, dia adalah penyesat. Andalah itu. Bang Zuma, sekali lagi yang ngomong ini malaikat, Bang Zuma. Jangan lari kemana, lari ke sini. Justru karena malaikat itulah makanya jangan percaya kepada orang yang menerjemahkan Bible-mu. Percaya kepada malaikat yang berfirman dalam bahasa Yunani. Ini bahasa Indonesia, ini firmannya orang yang ada di lembaga Bible Indonesia. Koclok. Bang Juma, Alamak. 36 ayat 17, semua yang tertulis ini, Alkitab ini ditulis diilhami oleh Allah, bukan sembarangan nulis. Mereka adalah saksi-saksi Allah, murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kita kan tahun 2024. Sekarang pertanyaannya, Bung. Pertanyaannya dengarkan baik-baik. Malaikat ketika datang pada saat itu, menurut Anda menggunakan bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Nggak ada itu di dalam kitab saya, nggak ada. Mampus sudah kau. Memperbodoh diri itu namanya, Bang. Tapi saya ambil intisarinya aja, Bang. Malaikat itu yang berbicara itu aja dah. Iya, silakan aja. Saya tidak memaksakan. Tujuan saya ini hanya menyadarkan saudara, kitab saudara itu awal kali dituliskan dalam bahasa Yunani. Berarti harus kembali kepada kandungan bahasa Yunani, bukan bahasa Indonesia. Bang, kalau ditulis dalam bahasa Yunani sampai sekarang saya nggak bisa baca, Bang. Tapi harusnya diterjemahkan ke dalam terjemahan yang betul, Bang. Kalau ini firman Tuhan, terjemahannya harus sesuai dengan original teks, bukan dipakai sebagai alat untuk menyesatkan orang. Ini cakupannya, sehingga Yesus bernasihat kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat. Ternyata penyesat itu bekerja sampai hari ini. Terjemahan pun dijadikan sebagai alat untuk menyesatkan orang. Maka itu saya bersyukur, Bang, Alkitab ini diartikan dalam bahasa Indonesia. Karena kan saya orang Indonesia. Kalau saya orang Arab, ya bahasa Arab. Bagaimana kalau terjemahannya keliru? Bagaimana kalau terjemahannya keliru? Disengaja untuk dibuat seperti ini supaya banyak orang yang tersesat. 2 Timotius 3 ayat 6 ayat 17, Bang. Coba Bang cuma baca. Itu kata Paulus. Nah, Anda tidak percaya Paulus, tidak percaya malaikat, terus kita percaya siapa? Itu ucapan Paulus, sedangkan Paulus sendiri mengatakan di dalam kitabnya Korintus, apa dikatakan? Aku menulis, aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan atas orang bodoh yang ingin bermegah. Kata siapa tuh? Kata siapa? Kata siapa itu, Bang? Bang, saya orang biasa aja, Bang, santai aja. Lah, orang biasa tapi ngotot. Udah disampaikan dalilnya pun masih ngotot. Apa yang aku katakan? Aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang bahlul, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. 2 Korintus 11 nomor berapa itu? Nomor 17. Itu dalil. Makanya saya mengembalikan, itu kan perkataan Paulus. Kalau perkataan Paulus itu bukan firman Tuhan. Kata siapa? Kata Paulus. Tapi itu adalah perkataan orang bahlul, orang bodoh. Begini bang. Kan tadi Bang Juma bilang perjanjian baru itu kan dari bahasa Yunani kan. Itu betul. Yes. Nah, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia,
berarti kami harus menggunakan kata-kata yang ada di dalam KBBI. Nah, pertanyaannya, berikan satu contoh, satu kata aja yang merupakan serapan dari bahasa Yunani yang di dalam KBBI. Apa, Bang? Ada nggak? Di dalam bahasa ilmiah Ada banyak. nggak? Bahasa ilmiah Di banyak. dalam Bahasa ilmiah Bukan, banyak. di dalam KBBI ada nggak satu kata yang merupakan serapan dari bahasa Yunani, Bang? Bahasa Yunani. Filsafat Di mungkin. KBBI. Contoh nih, contoh gang, kantor. Anus. Itu kan serapan dari bahasa Belanda, ya kan? Benar ya? Nah, terus banyak juga yang serapan dari Terus bahasa Arab. hubungannya dengan dialog kita ini apa? Iya, artinya kami hanya bisa menerjemahkan ke bahasa Indonesia menggunakan kata-kata yang ada di dalam KBBI. Nggak bisa kami menggunakan bahasa Yunani gitu loh, Bang, maksudnya. Loh, kalau kurios, arti yang sesungguhnya itu apa? Kurios, jujur. Kurios itu sebenarnya Tuhan, Bang. Tuhan Ya, itu, Bang. Tuhan, inilah yang saya katakan, iblis itu tidak tidur, masih bekerja di Anda. Masih bekerja menyesatkan keturunan-keturunan kalian melalui terjemahan ini. Alamak. Contoh ya, saya kasih contoh kepada saudara ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, kenapa Kores tidak disebut Kristus? Kenapa Daud tidak disebut Kristus? Kenapa Saul, Harun, Elisa, Salomo tidak disebut Kristus? Padahal dalil banyak di dalam kitabnya orang Yahudi, mereka semua disebut Mesias, orang yang diurapi. Contoh, Salomo. Kita lihat di dalam Satu Raja-Raja 19 nomor 16. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan aku. Kau urapi, berarti di situ sangat jelas Elisa adalah orang yang diurapi. Mesias dong, Kristus dong dia. Kenapa tidak digunakan Kristus? Kenapa harus diganti kata urapi? Padahal kata urapi itu adalah Mesias, Kristus. Yang kedua, Harun, Imamat 8 nomor 12. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya lah dia untuk mengkuduskannya Harun. Tuh, Harun diurapi, berarti Harun adalah Kristus, Harun adalah Mesias. Kenapa cuman Yesus Tidak yang disebut Mesias? Anda salah. Kenapa? Kenapa? Oke, Karena karena tidak ada iblis, sabar. Karena tidak ada iblis yang datang mengaku sebagai Elisa. Tidak ada iblis yang datang mengaku sebagai Harun. Yang datang mengaku sebagai, iblisnya hanya datang, sabar. Iblisnya hanya datang mengaku sebagai Yesus. Maka harus Yesus yang ditinggikan namanya. Kenapa? Karena iblisnya memakai nama tersebut. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4 nomor 5, nomor 27, nomor 23, 24, 25, 26 dan juga nomor 30. Tuh, kata Yesus tuh. Waspadalah kepada iblis. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Harun. Tidak. Memakai nama Elisa? Tidak. Nama Daud? Tidak. Tetapi nama siapa? Nama Yesus. Bang Juma, boleh saya jawab, Bang Juma? Silakan. Terima kasih Bang Juma. Tadi di Matius 2 ayat 8 sampai 14 kan malaikat yang berbicara dan dia mengetahui bahwa Yesus Kristus Lukas 2-nya aja dulu. Lukas. Sekarang saya bacakan di dalam Markus 5 ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Ini iblis pun tahu Bang Juma bahwa Yesus Kristus anak Tuhan. Tahu dia. Jadi malaikat sudah saya konfirmasi di Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Iblis pun mengetahui di Markus 5 ayat 7. Terus kita yang diskusi ini tinggian mana ya? Di antara mereka. Kau jangan lebay. Iblis tahu Yesus itu anak Tuhan. Betul? Anak Tuhan Yesus ini. Betul? Markus 5 ayat 7 Bang. Saya hafal. Bahkan sampai data 20 pun saya hafal. Bagaimana orang gila itu kemudian menyembah Yesus. Sama seperti kalian. Pertanyaan saya. Iblis tahu kalau Yesus itu anak Tuhan. Betul? Ya. Lalu kenapa anak Tuhan ini datang kepada kalian mengaku Tuhan? Itulah bukti
bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, tetapi iblis yang mengaku Yesus. Gimana sih orang ini? Baca dulu konteksnya. La haula wala quwata Yesus illa mengusir billah. roh jahat dari orang Gerasa. Saya tahu, saya ngerti. Ya, ya, ya. Iblis paham betul bahwa yang ada datang ini adalah Nabi Tuhan, anak Tuhan, utusan Tuhan. Iblisnya tahu. Anak Iblisnya Allah, tahu. Bang Juma, bukan nabi, anak Allah. Anak Allah itu Nabi Cahayu. Anak Tuhan itu, anak Tuhan itu adalah orang yang intim kepada Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan, dia adalah Nabi Tuhan, dia adalah Rasul Tuhan. Itu konsep Yahudi. Yang disebut anak Tuhan adalah hamba Tuhan yang suci, orang-orang soleh. Baca Amsal 3 nomor 12 nomor 13. Yang disebut anak Tuhan adalah hamba Tuhan yang tekun menjalankan, mendengarkan firman Tuhan untuk ia praktekkan dan ia laksanakan. Itu disebut anak Tuhan. Anak Tuhan bukan Tuhan, karena Tuhan tidak beranak. Anak Tuhan itu artinya hamba Tuhan. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus disebut sebagai apa? Hamba Tuhan yang suci. Jadi luruskan pemahamanmu, luruskan pemahamanmu. Kolose Apalagi? 1:15 bahwa Yesus Apa? adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, Kolose 1 ayat 15. Yesus adalah Kata siapa? gambar Allah yang tidak kelihatan. Kata siapa? Ya, kata Alkitab lah, firman Tuhan. Kata Paulus lagi. Kan tadi sudah kubilang, yang datang kepada Bagi Paulus itu Anda adalah tidak iblis, percaya. Bang. Malaikat Saudara. Anda tidak yakini. Iblis pun yang Saudara. mengatakan demikian Anda membantah. Ya udah. Saudara. Turun. Makanya dudukkan dulu perkara yang betul dari awalnya. Yang datang kepada Paulus ini iblis. Maka apapun ajaran Paulus itu ajaran iblis. Oh, itu Tidak kesimpulannya. bisa, Bang. Itu tidak bisa pula. Plus 3 ayat 16 ayat 22. Ya itu kan kata iblis. Itu kan kata ayat 6 iblis sampai melalui 17. Paulus. Semua yang Sekarang tertulis begini aja nih. diilhami oleh Allah. Sekarang begini. Percaya tidak Anda bahwa Yesus mengatakan akan datang Yesus palsu? Percaya nggak? Percaya? Ah, kemana Yesus palsunya? Dan apa nama pengikutnya? Banyak di sini yang mengaku-ngaku Yesus. Kan sebuah Apa nama pengikutnya? Apa nama pengikutnya? Beresteng paman. Selain Kristen, kalau memang bukan Kristen, kalau memang bukan Kristen dan juga bukan Paulus, lalu siapa? Apa nama agamanya? Apa nama kelompok orang-orang yang disesatkan ini? Cuma kesana ke sini. Apa? Cuma saya tegaskan aja di Lukas 2 tadi sama di Markus bahwa di situ malaikat Tuhan yang berbicara, dia mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Di Markus 5 iblis juga mengetahui. Iblisnya sudah. Saya sebenarnya tidak berdiskusi dengan manusia ini, tapi saya berdiskusi dengan iblis. Serius, Bang. Di situ sudah sangat jelas yang lahir adalah manusia yang diurapi, tapi Anda berkata itu adalah Tuhan. Iblis. 2 Yohanes 1 nomor 7 yang mengatakan yang lahir Tuhan itu adalah iblis. Siapakah iblis itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa yang lahir di kota Daud itu adalah manusia? Itulah iblis itu dan itulah antikristus itu. Baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda adalah iblis. Anda bertahan silakan. Sampai Anda mati silakan Anda bertahan. Neraka sudah menunggu Anda. Gak ada paksaan kan? Silakan. Saya hanya berdiskusi meluruskan akidah Anda. Kenapa saya harus meluruskan akidah Anda? Karena akidah Anda ini menyerempet masuk ke akidah kami umat Islam. Seandainya saja Kristen ini tegak lurus mengajarkan agama Kristen tanpa harus menyerempet masuk ke agama Islam, ya EGP layaknya Hindu, layaknya Buddha. Kami tidak pernah menyentuh mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki agama yang percaya diri terhadap keyakinan mereka. Berbeda dengan Kristen, sudahlah menyembah makhluk, Yesus palsu, nyamar-nyamar sebagai Islam dengan menggunakan istilah-istilah Islam. Makanya kami membahas kalian, karena Al-Quran membahas kalian. Bang Suma,
Iya, silakan. Bahasa Arab itu sudah menjadi salah satu dari 6 bahasa resmi PBB, Bang. Bahasa Arab itu sudah menjadi milik dunia. Silakan aja. Iya. Silakan aja menggunakan bahasa Arab. Tolong panggilkan pendeta di sini. Saya mau bicara bahasa Arab dengan dia. Qalil fa qalil. Kalau itu jadi alasan, itu adalah cara iblis menyesatkan. Ngapain kalian berbahasa Arab? Kenapa nggak menggunakan bahasa asli kitab Anda aja? Kenapa harus bahasa Arab? Karena sasaran penyesatan iblis itu adalah umat Islam. Makanya kalian harus tampil berpura-pura menyembah kepada Tuhan kami, berpura-pura mengambil gelar-gelar nabi kami, berpura-pura menggunakan istilah dari sampul kitab suci kami. Kenapa? Kalian ingin menyesatkan kami selayaknya kalian telah menyesatkan orang barat. Bang Zuma, duluan mana kitab Anda dengan kitab saya? Duluan iblis daripada kami. Duluan Taurat kitab kami lah. Iya, Taurat kitabnya Yahudi lebih dulu daripada kitab kalian, Perjanjian Baru. Habis Anda itu muncul harus Al-Quran. kepada Yohanes, karena dia lebih duluan, dia penulis, dia dekat dengan Tuhan pada saat itu. Saya lebih percaya kepada ajaran Yesus yang asli daripada ajaran kalian dari Yesus yang palsu itu. Anda harus kembali ke Lukas 2:10, malaikat Tuhan yang berbicara. Enggak tobat-tobat ini orang hari Yang tadi. lahir di situ apa, kampret? Yang lahir itu manusia. Gak ada Tuhan dilahirkan. Hanya agama setan yang mengatakan Tuhan lahir. Pencipta langit dan bumi lahir jadi apa itu? Itu ajaran setan. Mana ada Tuhan dikandung sama manusia? Yang lahir itu manusia, udah jelas-jelas manusia yang diurapi Tuhan. Alamak. Kok kamu ngotot? Yang lahir itu Tuhan. Itu agama setan. Tuhan kok dilahirkan sama manusia? Siapa yang ngajarin? Yesus kagak. Kalau Anda percaya kepada Lukas, Lukas ini siapa? Nabi. Bang. Nah, Bang aku Zuma mau nanya, siapa? Bang. Lukas dan Saya adalah orang yang belajar. Selayaknya Lukas juga belajar. Lukas belajar melakukan penyelidikan. Saya pun demikian. Nah, Lukas saya sudah percaya jelas-jelas Lukas. menuliskan yang Nah, lahir dia adalah zaman Kristus. Bang Zuma Kalau lahir tahun 1970-an berapa? Lukas Kalau itu yang 2000-an lahir lalu, itu Bang. Kristus, berarti yang lahir itu manusia. Kenapa Anda bisa mati akalnya? Kenapa? Ya karena iblis. Iblis yang mematikan akal Anda. Masuk akal tidak ada Tuhan lahir? Menurut saudara nih. Kutanya dulu, akalmu dulu diuji. Karena yang membedakan antara Anda dengan kambing, akal Anda. Saya mau tanya, berfungsi tidak akalnya? Kalau tidak berfungsi, Saya jawab berarti aja. Anda Saya sama jawab kambing aja. sama. Kutanya dulu, masuk akal Anda tidak kalau ada Tuhan dilahirkan oleh manusia? Maka itu saya jawab di Yesaya 40 ayat 13. Kenapa lari ke kitabnya orang? Loh, itu kitabnya orang? Itu kitab saya. Itu kitabnya Yahudi. Bu, Anda juga mengimani kitab Yahudi kan, Taurat? Lah, saya imani itu kitab yang datang kepada Bani Israel. Yesaya 40 ayat 13. Berbeda, Bung. Agama Anda mengambil kitabnya orang lain dalam Oke, bentuk coba terjemahan. Abang bacakan Maka kitab Yesaya Anda itu 40. adalah kitab Spanyol, kitab separuh nyolong dari agama Yahudi. Anda bacakan Yesaya 40:13 kalau Anda hafal. Yesaya 40:13 itu apa hubungannya dengan Anda coba? Kutanya dulu. Apa hubungannya Anda tadi dengan Anda? bertanya, kenapa Tuhan menjadi manusia? Kenapa? Iya kan? Di mana tertulis? Di situ di mana? Yesaya 40:13. Boleh Ya. saya bacakan, Bang? Silakan. Siapakah Yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk. Anda lah itu yang dapat mengatur. Di 14, Anda. kepada siapa Tuhan meminta nasihat? Anda lah itu. Anda lah itu yang mengatur. Anda yang mengatur. Anda yang mengatur. Berdaulat, Bang Juma, dia berdaulat. Anda yang mengatur Tuhan. Anda membatasi Tuhan harus jadi kuasa manusia. Tuhan, Bang Juma. Anda membatasi kuasa Tuhan. Itu dulu. Oke, baik. Anda menuduh saya membatasi kuasa Tuhan. Oke.
Kenapa Yesus kemudian tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Dia utusan. Anjing kau, turun. Kamu anak anjing, turun. Kau menuduh saya tadi saya membatasi. Ketika saya tanya, kenapa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Apa jawabanmu, kampret? Anak ayam. Manusia, dia manusia katanya. Kau yang membatasi, kampret. Anak setan. Katanya jangan membatasi loh. Kamu yang membatasi dengan kamu menganggap Tuhan pencipta langit dan bumi jadi manusia. Kamu dengan sadar telah membatasi Tuhan itu.